Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini ya kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat perbuatan-perbuatan haram, yaitu berkaitan dengan mewasiatkan perkara yang membawa mudarat dan berlaku tidak adil di antara anak-anak dalam pemberian. Ya, mewasiatkan perkara yang membawa mudarat, wasiat berarti kan, dan tidak berlaku adil di antara anak-anak di dalam pemberian. Hadirin sekalian, ya, di sini Syaikhul ya menukilkan dua bahasan sekaligus berkaitan dengan wasiat yang bisa memadaratkan, memberikan madarat dan memberikan hadiah atau pemberian kepada anak, tapi tidak berdasarkan pada aspek-aspek keadilan. Ya, karena beliau mengatakan di sini bahwasanya keduanya ini saling menyertai. Ya, kedua perbuatan ini saling menyertai, dan bila salah satunya dilakukan, berarti yang lainnya pun ikut dilakukan. Baik itu dalam konteks wasiat yang mendatangkan mudarat, ya, ataupun pemberian yang tidak berlandaskan pada aspek-aspek keadilan. Hadirin sekalian, ya, jika kita perhatikan baik-baik pada pembahasan kita, ini berkaitan dengan masalah wasiat, ya, berkaitan dengan masalah wasiat dan berlaku adil di antara anak-anak dalam pemberian. Ya, maka secara spesifik bisa kita katakan bahwasanya pembahasan ini merupakan bahasan yang merujuk kepada siapa kira-kira? Kepada 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 orang tua, ya, kepada orang tua. Namun demikian bukan berarti kita tidak boleh mempelajarinya, ya, mesti kita pelajari karena kita nanti akan menjadi apa? Menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua insya Allah, ya, insya Allah. Hadirin sekalian, ya, sebelum kita masuk pada bahasan kita, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Tahlawi, sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa persoalan agar tidak terjadi simpang siur di dalam kita memahami bahasan kita pada kesempatan ini. Ya, karena kita khawatir ketika kita membicarakan masalah wasiat, khawatirnya nanti paradigmanya itu merujuk kepada warisan, ya, merujuk kepada warisan. Padahal dari sisi syariat, ya, dari perspektif syariat, wasiat, hibah, warisan atau waris itu tiga hal yang berbeda. Wasiat, hibah, warisan itu tiga hal yang berbeda. Nah, makanya sebagai pengantar kami ingin menyampaikan tiga persoalan ini dulu, ya, duduk persoalannya bagaimana cara memahaminya agar pembahasan kita bisa lancar nanti ke depannya. Karena khawatir terjadi salah kaprah begitu, ya, khawatir terjadi salah kaprah di dalam memahami misalnya antara wasiat dan warisan. Karena ini hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Hadirin sekalian, pertama kita akan bahas sedikit tentang masalah hibah, ya, hibah.
Berkaitan dengan masalah hibah, ya, Said Sabiq ya berkata di dalam kitab beliau, ya, bahwasanya hibah itu menurut syar'i, ya, definisi syar'inya itu adalah akad, ya, adalah sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa semasa hidupnya. Nah, artinya hibah itu adalah sesuatu yang diberikan pihak pertama ke, kepada pihak kedua, ya, dan itu terjadi semasa hidup pihak pertama, ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya hibah ini bisa juga diartikan sebagai pemberian ataupun sumbangan, ya. Bisa diartikan juga hibah ini pemberian atau sumbangan. Maka hibah secara umum, ya, mencakup beberapa konteks juga, ya. Pertama, seseorang yang mengikhlaskan apa namanya pembebasan hutang, ya. Ketika seseorang itu membebaskan hutangnya terhadap orang yang berhutang, maka itu termasuk hibah, ya, atau al-ibro, ya, atau al-ibro, pembebasan hutang. Ada orang berhutang misalnya, dan dipandang orang yang berhutang itu tidak mampu membayar atau karena ada eh, apa namanya alasan lainnya, maka dibebaskan hutangnya, maka ini al-ibro, dan ini termasuk hibah atau pemberian. Nah, kemudian di antara makna lain dari hibah yaitu as-sadaqah, yaitu pemberian dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan pahala, sedekah, ya. Dan makna ketiga adalah ada al-hadiyat, ya. Al-hadiyat kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah hadiah, ya. Yaitu segala sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk menggantinya dengan yang lebih baik, ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Tahadu, tahabu, ya. Saling bertukar hadiahlah, maka kalian akan saling saling mencintai, ya. Itu adalah berkaitan dengan hibah. Jadi hibah itu secara singkat adalah sesuatu yang diberikan kepada penerima dan itu terjadi di masa hidup si pemberi, ya. Otomatis ketika diberikan maka langsung menjadi hak milik dari pihak yang menerima. Itu hibah. Itu hibah. Adapun wasiat, ya, tadi hibah, ini wasiat. Adapun wasiat adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan pihak yang menerimanya itu berhak memilikinya ketika si penerima itu sudah meninggal, ya, ketika si pemberi itu meninggal. Artinya kalau misalnya saya wasiatkan mobil misalnya, ini mobil saya wasiatkan, ya, kepada masjid misalnya untuk operasional masjid atau apa saja, maka mobil itu menjadi hak milik masjid apabila si pemberi itu meninggal meninggal dunia. Jadi bedanya antara hibah dan wasiat, kalau hibah itu diberikan semasa hidup si pemberi, ya, dan langsung menjadi hak penerima. Adapun wasiat itu memang diwasiatkan semasa hidup pemberi, tapi hak miliknya itu menjadi milik penerima ketika ketika apa? Ketika si pemberi itu meninggal dunia, ya. Itu perbedaan antara wasiat dan hibah. Adapun warisan, ya, maka di dalam bahasa Arab, ya, istilah warisan ini dikenal dengan istilah at-tarikah, ya. Dikenal dengan istilah at-tarikah. Yang istilah syar'inya itu seluruh harta yang seseorang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka itu disebut dengan warisan.
Itu disebut dengan warisan. Dan yang berhak menerima warisan ini adalah ahli waris. Yang berhak menerima warisan adalah ahli waris. Ya. Adapun tadi wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris. Makanya nanti akan kita turunkan dalilnya bahwasanya ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Ya. Paham ya? Pengertian atau perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Itu tiga hal yang berbeda. Ya. Hadirin sekalian, Anda bacakan sedikit. Alasan kami sebutkan kedua perkara yang haram di atas secara bersamaan, yaitu wasiat yang memudaratkan dan tidak adil di dalam masalah pemberian kepada anak itu, karena keduanya saling menyertai. Dan biasanya bila salah satunya dilakukan, maka yang lain juga dilakukan. Atau seringkali orang yang melakukan dosa pertama juga melakukan dosa kedua. Ya, juga melakukan dosa kedua. Yang tidak adil dalam memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Perbuatan ini seringkali terjadi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, kepada ayah ataupun ibu yang merasa lebih condong pada sebagian anak-anak mereka dibanding yang lainnya. Entah karena ketaatan, sopan santun, pengabdian mereka ataupun lainnya. Ya. Alasan-alasan ini secara agama tidak bisa menjustifikasi perbuatan orang tua yang menghalangi sebagian anak-anak mereka mendapatkan warisan atau menambah pemberian sebagian mereka atas anak-anak lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sejati atas harta yang sedang berada di genggaman kita. Kita tidak lebih hanya sebagai pemegang amanah atas harta itu. Ya, jadi di sini beliau memberikan sebuah narasi penjelasan bahwa seringkali terjadi ketidakadilan di antara anak dalam konteks pemberian itu karena adanya kecondongan orang tua kepada salah satu anak begitu. Apakah itu karena kecintaan kepada anak, ataukah karena ketaatan kepada anak, ataukah karena pengabdian kepada anak. Bahkan seringkali kita temukan ya yang justru mendapatkan harta warisan ya itu ternyata anak angkat, sedangkan anak kandung tidak dapat atau bahkan lebih kecil dapatnya harta warisan. Ini kan sesuatu yang keliru ya. Mestinya kita kembalikan semuanya kepada aturan syariat ya, bahwasanya warisan itu hanya boleh diterima oleh ahli waris. Selain itu tidak boleh. Karena ahli waris itu lebih berhak terhadap warisan. Ya. Adapun wasiat itu selain dari ahli waris. Ya. Ini dicatat ya, khawatirnya nanti kelupaan. Ya. Jadi sejatinya harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala tubuh kita, segala fasilitas yang kita miliki, harta yang kita punya itu sebetulnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita hendaknya menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya, dengan merusaknya, dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh yang memberi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah melakukan perbuatan khianat. Berarti kita sudah melakukan perbuatan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menggunakan pemberian atau amanah yang Allah berikan tidak sesuai pada tempatnya begitu, ya. Makanya harta yang dimiliki orang tua itu kan ada tata caranya untuk membaginya ke anak-anaknya dengan hukum waris misalnya. Nggak bisa dipukul rata semua, nggak bisa.
Yang laki-laki, perempuan misalnya, ya dapat 50, 50, 50, 50 nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mesti pembagiannya harus mengikuti tuntunan syariat. Ya, karena itu adalah ya amanah dari Allah dan hendaknya kita menunaikan amanah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi." Kata Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Ini Al-Hadid ayat 7. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menafkahkan ya, sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Maka ketika dalam konteks pembagian harta warisan misalnya, maka hendaknya harta itu kita bagi sesuai dengan hukum waris. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bagaimana cara membagi harta waris. Ya. Perempuan dapat berapa, ya laki-laki dapat berapa. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan masalah itu. Oleh karena itu, dalam konteks wasiat, ya, orang tua itu tidak boleh mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Orang tua itu tidak boleh mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga dari hartanya secara keseluruhan. Nggak boleh. Ya. Karena apa? Apabila harta itu diwasiatkan lebih dari sepertiga, khawatir itu akan membahayakan ahli waris. Dikhawatirkan akan membahayakan ahli waris. Ya, sedangkan ahli waris itu lebih berhak atas harta waris. Lebih berhak atas harta waris. Oleh karena itu, jika kita merujuk kepada hadis ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang boleh diwasiatkan dari keseluruhan harta itu adalah 1/3 saja. 1/3 saja. Adapun lebih dari itu maka wasiatnya itu batal. Lebih dari sepertiga wasiatnya batal. Ya, sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya kata beliau, ya suatu hari di Mekah, ini saya sedang sakit parah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk beliau. Ya. Aku berkata, wahai Nabiullah, aku memiliki banyak harta, namun aku hanya memiliki satu orang putri. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku dan sepertiga untuk waris? Ya, jadi jumlah harta yang akan diwasiatkan saat itu rencananya lebih besar daripada waris yang akan dia tinggalkan. Lalu apa kata Nabi? Tidak boleh. Saat kemudian melanjutkan, kalau 1/2 dari hartaku dan 1/2-nya untuk waris. Setengah-setengah, setengah untuk diwasiatkan, setengah untuk diwariskan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Kemudian saat melanjutkan, kalau aku mewasiatkan 1/3 hartaku dan 2/3-nya itu untuk waris, itu gimana? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau yang gitu boleh. Ya. Kalau sepertiga untuk wasiat itu boleh, sisanya untuk waris itu boleh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "As-sulusu was-sulusu katsirun." Wasiat sebanyak sepertiga itu sudah cukup banyak. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi orang tua itu jika ingin berwasiat maka maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah 1/3 saja. Tidak boleh melebihi itu. Ya. Karena khawatir jika melebihi itu akan membahayakan ahli waris. Namun ada kalanya dibolehkan orang tua itu, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada kalanya orang tua itu boleh mewasiatkan
lebih dari 1/3 hartanya apabila ya apabila hal itu diizinkan oleh seluruh ahli waris. Artinya kalau ahli waris semuanya sepakat boleh orang tuanya wasiat lebih dari 1/3 maka boleh. Tapi kalau ada yang tidak setuju ahli warisnya maka tidak boleh. Atau tidak ada ahli warisnya. Ya, misalnya ada orang yang meninggal ya dan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka boleh semua hartanya itu diwasiatkan. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan ahli waris, maka berkaitan dengan boleh tidaknya dia mewasiatkan lebih dari sepertiga itu, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Setuju atau tidak? Kalau setuju, boleh lebih dari sepertiga. Kalau tidak setuju, tidak boleh. Ya, maksimal sepertiga saja. Ya, paham ya? Baik. Hadirin sekalian, kemudian tadi sudah Ana singgung di awal ya, bahwasanya pewaris atau ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la wasiyyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwasanya orang tua itu tidak boleh mewasiatkan, ya. Orang tua itu hanya boleh memberikan waris kepada anak tapi tidak boleh memberikan wasiat kepada anak, ya. Misalnya ada orang tua yang bilang seperti ini, ya. Aku wasiatkan mobil ini kepada anakku yang pertama. Ruko yang di depan kepada anak yang kedua. Rumah untuk anak yang ketiga. Seperti itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Yang seperti itu hanya boleh dilakukan dalam konteks wasiat. Dalam konteks wasiat. Adapun waris ya dibagi sesuai dengan hukum waris, ya. Jumlah untuk laki-laki 2 kali dari perempuan, ya. Oleh karena itu, anak itu hanya boleh menerima harta waris, tapi tidak boleh menerima harta wasiat. Makanya orang tua itu tidak boleh, ya, mewasiatkan atau meninggalkan harta wasiat dan itu ditujukan kepada ahli waris, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Makanya harta wasiat itu hanya boleh ditujukan kepada selain ahli ahli waris, ya. Apakah kepada lembaga, kepada yayasan misalnya, kepada masjid, kepada panti asuhan, itu boleh, ya. Selain ahli ahli waris, ya. Karena juga ini ada mudarat di sini. Apa mudaratnya? Mudaratnya bisa menimbulkan kecemburuan di antara anak, ya. Misalnya ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ayahnya tiba-tiba memberikan wasiat kepada anak yang pertama. Otomatis anak yang kedua laki-laki itu pasti akan cemburu gitu kan. Abangnya lebih diutamakan. Itu dari sisi yang lain akan menimbulkan kecemburuan. Akhirnya melahirkan permusuhan dan lain sebagainya. Selain itu, ya Nabi SAW ya sudah cukup bagi kita larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kita tidak boleh, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Itu sudah cukup dari kita. Kita tidak perlu mencari alasan kenapa, mengapa, bagaimana, nggak perlu. Taat saja, ya taat. Ya, bahwa ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Yang boleh menerima wasiat itu selain ahli waris. Ya, hadirin sekalian, begitupun dengan masalah pemberian dan hadiah. Ya.
Begitupun dengan pemberian dan hadiah. Orang tua itu hendaknya adil di dalam memberikan hadiah. Tidak boleh sebagian anak lebih diutamakan dari anak lainnya di dalam pemberian hadiah. Artinya orang tua itu harus adil, ya. Tidak boleh membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa sang ayah pergi bersamanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah memberikan seorang hamba sahaya, ya, budak laki-laki kepada anak saya ini, ya, kepada Nu'man. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu kau beri seperti ini? Apakah semua anakmu juga kau beri hamba sahaya juga? Lalu ayah Nu'man mengatakan tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, fattaqullaha wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Lalu dia mengatakan, ya, dia langsung pulang dan mengembalikan pemberian tadi. Ya, jadi hamba sahaya yang diberikan kepada Nu'man oleh ayahnya itu dikembalikan lagi kepada ayahnya Bashir. Ya. Ya. Jadi orang tua itu mestinya adil di dalam masalah pemberian. Ya. Tapi adil di sini bukan berarti sama rata, tidak. Ya. Artinya keperluan anak itu sama-sama dipenuhi. Jangan sampai keperluan anak pertama dipenuhi, keperluan anak kedua itu tidak dipenuhi. Ya, bukan berarti sama rata. Ya, karena adil dalam Islam itu bukan sama rata, akan tetapi pemenuhan hak. Ya, keperluan anak SMA dan anak SD itu beda. Yang adil adalah memenuhi kebutuhan mereka, bukan menyamaratakan pemberian atas mereka. Kan tidak mungkin, ya, anak SD 50 ribu, anak SMA 50 ribu, tidak. Keperluan mereka itu berbeda. Maka yang adil dalam Islam adalah semua anak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan keperluan mereka, ya, tanpa membeda-bedakan mereka. Nah, kalau dalam masalah pemberian hadiah, ya, pemberian hadiah atau hibah kepada anak, apakah pemberian itu disamakan dengan hukum waris? Maksudnya jumlah untuk laki-laki itu 2 kali lebih banyak dari perempuan. Apakah seperti itu? Ya. Dalam masalah ini para ulama ada khilaf. Ya. Apakah pemberian hadiah itu kepada anak mengikuti hukum waris atau tidak? Ya. Dalam masalah ini, ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Muhammad bin Al-Hasan, Imam Ahmad, Ishaq, dan sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya adil di dalam pemberian kepada anak itu adalah seperti dalam hal warisan. Ya. Adil yang dimaksudkan dalam masalah pemberian itu berlaku sebagaimana hukum warisan. Artinya kalau misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 buah rambutan, ya, maka anak perempuan mendapatkan 1 rambutan. Itu adil. Itu adil. Namun sebagian lain mengatakan bahwasanya disesuaikan saja dengan keperluan anak-anak begitu. Nah, tapi wallahu alam, ya, yang lebih rajih tentu adalah masalah pemberian atau hadiah kepada anak itu lebih bagus mengikuti hukum waris, ya, meskipun tidak mesti, ya, atau ya kita kembalikan saja kepada masing-masing keperluan anak begitu, ya. Kenapa kita katakan bahwasanya masalah pemberian kepada anak ini mengikuti saja hukum waris, maksudnya laki-laki 2, wanita 1, ya, karena itulah keadilan
yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang merasa adil tapi prakteknya keluar dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah gariskan, maka pada dasarnya dia menyelisihi prinsip keadilan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya laki-laki mendapatkan lebih banyak dari wanita. Ya. Karena secara juga beban laki-laki itu lebih besar dari beban perempuan misalnya. Kan misalnya anak-anak itu udah pada nikah, orang tua ini mau ngasih hadiah, kan tentu beban laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mesti memenuhi nafkah keluarganya itu lebih besar dari wanita yang menerima nafkah. Ya, maka ketika ada orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya, ya, tapi tidak memberikan hadiah kepada anaknya yang lain, maka hadiah itu dikembalikan kepada yang memberi atau diminta lagi kepada anak. Tadi seperti hadis dari Nu'man itu tadi. Beliau mendapatkan budak dari ayahnya karena anak yang lain tidak dapat, diambil lagi sama ayahnya, dikembalikan. Ya, ini sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illa al-walida fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang memberikan pemberian atau menghadiahkan sebuah hadiah, kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Ini sahih Sunan Abu Daud. Maka hukum asal dari hadiah itu apabila sudah diberikan, tidak boleh lagi kita memintanya. Tidak boleh. Kecuali hadiah yang diberikan orang tua dan orang tua ingin mengambilnya kembali, itu boleh. Ya. Tapi hukum mengambil hadiah yang sudah diberikan secara umum itu tidak dibolehkan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya orang yang mengambil kembali hadiahnya itu seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya. Dan hadisnya sahih. Ya, kecuali hadiah yang pemberian orang tua yang orang tua ambil kembali karena sebab-sebab tertentu. Maka ya secara umum hadiah yang sudah diberikan anak tegaskan itu tidak boleh lagi diambil, haram hukumnya. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam itu seumpama anjing yang menjilat muntahannya kembali. Ya. Namun demikian, ya, tentu hukum Islam itu fleksibel. Akan tetapi bukan berarti kita memudah-mudahkan, tidak. Ya, kita tetap boleh memberikan, ya, pemberian atau hadiah atau pemberian lah ya kepada anak laki-laki atau perempuan. Misalnya ternyata lebih banyak ke anak perempuan, dilihat dari sisi kebutuhan, ya, atau punya alasan khusus misalnya. Maka misalnya anak perempuannya hidup dalam kesusahan, anak laki-lakinya sejahtera gitu. Maka boleh dia melebihkan pemberian kepada anak perempuan itu. Boleh. Ya. Dan boleh juga misalnya sebagaimana dikatakan Anas bin Malik, ya, bahwasanya kita boleh melebihkan pemberian kepada salah satu anak, misalnya anak kita, dengan tujuan mendidik. Dengan tujuan mendidik. Misalnya kita melatih anak puasa misalnya. Otomatis yang dewasa kan nggak mungkin lagi dikasih hadiah.
Jadi anak yang kecil itu yang dikasih hadiah gitu. Maka yang ini boleh, ya. Karena tujuannya adalah mendidik begitu, ya. Dan yang tidak termasuk kategori terlarang, ya. Dan yang tidak termasuk kategori terlarang dalam masalah ini adalah ya anak tadi ya mendapatkan sesuatu dari orang tuanya karena memang sedang memerlukan, sedang anak lain itu ya adem gitu, biasa-biasa aja, maksudnya biasa-biasa saja itu tidak sedang membutuhkan begitu. Maka boleh ya misalnya anak kita misalnya ada menanggung biaya pengobatan, berobat ya, terlilit hutang, maka boleh memberikan kepada anak sebagian anak secara berlebih begitu. Ya. Boleh karena adanya sesuatu yang darurat di situ. Hadirin sekalian, jadi sebagai orang tua hendaknya mawas diri ketika mereka di dalam memberikan sesuatu kepada anak. Jangan sampai ketika memberikan hadiah itu keluar dari aspek-aspek keadilan sebagaimana yang Allah tetapkan. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita, memperingatkan orang tua, ya siapapun. Kata Allah, "Ya'diluhu aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena dia itu lebih dekat kepada takwa. Maka di antara ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa adil. Adil kepada anaknya, adil ketika menilai sesuatu, adil di dalam bertindak. Ya, karena lawan dari adil adalah zalim ya. Maka dia adil di dalam setiap perkara, adil terhadap hak dirinya, adil. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, ya, Alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Tidakkah engkau suka seandainya mereka sama-sama berbuat baik kepadamu? Ini dalam Sahih Muslim. Artinya kalau berbuat baik kepada anak dengan memenuhi kebutuhan haknya tanpa membeda-bedakan, tentunya pemberian adil itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka diharapkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita karena kita sudah berbuat adil kepada mereka. Hadirin sekalian, kemudian kita masuk pada sub bahasan berkaitan dengan wasiat. Iya. Maka apabila seseorang itu sebelum meninggal dia sudah berwasiat. Tadi antum masih ingat ya perbedaan antara wasiat, hibah dan waris ya. Jadi misalnya ada seseorang itu sudah menulis wasiat jauh-jauh hari sebelum wafatnya. Ya dia sudah menulis wasiat. Maka apabila orang itu meninggal, maka pihak keluarga wajib menunaikan wasiat. Wajib ya. Karena itu hukum asalnya. Selama wasiat itu tidak menabrak hukum-hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, maka hukum asal menunaikan wasiat itu adalah wajib. Yang tidak wajib itu bahkan haram apabila wasiat itu menyelisih syariat. Ya.
Oleh karena itu, para ulama di Lajnah Ad-Daimah itu mengatakan bahwasanya wajib bagi wali atau keluarga dari mayit untuk menunaikan wasiat dari mayit. Wajib. Selama sesuai dengan syariat. Jika tidak ditunaikan atau ditunaikan dengan cara yang tidak benar, maka yang berdosa adalah para walinya tersebut, keluarganya tersebut. Ya. Misalnya apa sih? Ya, wasiat yang menyelisih syariat misalnya apa? Wasiat yang menyelisih syariat misalnya, nak, nanti setelah ayah meninggal atau setelah ibu meninggal, tolong buatkan perumahan di pemakaman nanti ya, pemakaman bapak atau ibu nanti ya. Boleh enggak taat? Enggak boleh. Karena di dalam syariat kita dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Maka enggak boleh taat kalau wasiat itu memiliki kecenderungan ke kemaksiatan. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? La ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Ketaatan itu hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Oleh karena itu, wasiat itu hanya boleh ditunaikan apabila dia tidak menyelisihi syariat. Ya, apabila dia tidak menyelisihi syariat. Misalnya yang lain, ya, wasiat itu wajib dilaksanakan selama wasiat itu masih di dalam hak si mayit. Ya, misalnya orang tuanya akan meninggal misalnya. Ya, nah nanti setelah ayah meninggal, tolong ya motor tetangga dijual. Kan motor tetangga itu bukan hak ayahnya, bukan kan? Bukan, motor tetangga gitu. Maka nggak boleh ditunaikan, karena itu di luar dari hak si mayat itu. Dah di luar haknya. Hadirin sekalian, ya. Nah, apabila misalnya ayah atau ibu kita itu sudah meninggal, misalnya, mereka meninggalkan wasiat. Boleh tidak kita mengubah wasiat itu kepada yang lebih utama? Karena kita memandang bahwasanya kalau diubah kepada sesuatu yang lain, ya, yang lebih besar, mungkin pahalanya juga akan lebih besar begitu. Boleh enggak? Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya mengubah wasiat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama itu melarang dan sebagian lain itu membolehkan. Ya. Yang membolehkan ini dengan alasan karena tujuan dari wasiat kan ibadah. Tujuan dari wasiat itu adalah ibadah. Sehingga kalau dialihkan kepada yang lebih besar, maka itu lebih utama. Kita bisa mengkompromikan dua pendapat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dikompromikan. Jika wasiat ditinggalkan orang tua itu spesifik, maka laksanakan sebagaimana wasiat. Tapi kalau wasiatnya itu umum, maka boleh kita alihkan kepada yang lebih afdol atau lebih utama. Misal, nah, mobil ayah itu Bapak wasiatkan kepada masjid masjid A misalnya. Kan spesifik tuh ya. Orang tuanya nyebut masjid, nama masjid lagi. Di kampung kita. Spesifik kan? Maka mesti ditunaikan sebagaimana wasiat. Tapi kalau wasiatnya itu umum, nah setelah ayah meninggal, tolong hibahkan mobil ini ke masjid. Di sini orang tuanya hanya menyebut masjid, tidak menyebut nama masjid. Kan berarti umum. Maka anak itu boleh berinisiatif mencarikan masjid yang kira-kira mobil itu nanti akan maksimal pemanfaatannya. Boleh. Tapi kalau spesifik nggak boleh. Misalnya masjid di kampung kita ini kurang maksimal pemanfaatannya menurut apa namanya pandangan anak-anak begitu, walinya. Maka boleh anaknya itu
menghibahkan mobil wasiat orang tuanya ke kampung sebelah misalnya karena lebih maksimal pemanfaatannya, maka boleh. Maka boleh. Tapi kalau spesifik itu tidak boleh, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bahasan kita berkaitan dengan masalah wasiat, ya, mewasiatkan perkara yang membawa mudarat dan berlaku tidak adil di antara anak-anak di dalam masalah pemberian. Oleh karena itu, sebagai orang tua ataupun kita calon orang tua itu mesti faham masalah ini. Jangan sampai terjadi kezaliman di antara kita berangkat dari jahilnya kita di dalam persoalan ini, ya. Dan Anda tegaskan lagi bahwasanya kita harus bedakan antara tadi hibah, wasiat dan waris. Harus bedakan siapa yang berhak menerimanya. Harus bedakan dan siapa yang tidak boleh menerimanya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta secara keseluruhan. Karena harta itu merupakan hak dari ahli waris. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan membuat atau menghadirkan rasa takut dalam hati kita untuk tidak berlaku adil atau berbuat zalim kepada orang-orang di sekitar kita.